apa ini? Lagi rekonstruksi. Lagi rekonstruksi loh. Loh, Katanya udah publis. Loh. Tanya dong siapa aja. Loh. Permisi. Loh. Di mana nih? Perpustakaannya kosong. Loh. Itu ada. Permisi. Pak, lo ini lagi diperbaiki, Pak. Ini bapaknya ini. Bapak tukang bangun. Permisi, mana bapaknya? Itu. Ini kan. Oh. Sejak kapan ini Pak direnovasi? Tahu Pak, saya baru masuk loh. Oh. Bapaknya? Baru masuk? Oh, katanya Hari ini ya Pak. 2 mingguan. Oh, setelah kedatangan kita kemarin ya. Oke deh Pak, petugasnya nggak ada? Petugas perpustakaannya nggak ada? Oh, koleksinya kemana? Oh, sebelah sini. Coba kita lihat. Oh, oh ini orangnya. Permisi Pak. Oh, ini bapaknya lagi. Ya, ketemu lagi kita. Mari. Diperbaiki Pak. Ini koleksinya Pak. Kata Sini aja Pak. Pak Effendi. Debu situ Pak. Nggak usah. Oh, oke. Copot Pak. Di sana yang buka. Oh. Di mana? Di dalam depan. Oh, oh pindah. Oh, bentar Pak. Kemarin katanya di media dikatakan katanya skripsi Pak Jokowi itu katanya Bang Effendi Ghazali katanya ini terbuka untuk umum skripsinya Pak Joko Widodo, benar nggak itu Pak? Di itu. Ini, Pak? Di ETD. Ya, di ETD kan. Oh cuma ETD aja. Ya, ETD. Oh jadi bukan fisiknya, bentuk analognya. Bukan. Oh Yang jadi ETD. cuma ETD-nya aja. Iya. Oh kirain Kirain itu Pak. Enggak. bukan terbuka untuk umum untuk analognya. Enggak, kalau yang itu enggak. Yang ETD. Terus skripsi yang lain-lain di mana? Masih tetap diamankan? Iya. Masih diamankan? Pendidikan apa namanya dari Di Polda? Nah, Oh diamankan oleh Masih Polda. berarti infonya Oh Pak. jadi ETD. maaf, Dari bentuk nggak boleh live ya. Oh. kok nggak boleh live sih Pak? Ini saya, wajah saya aja lah. Sudah terkenal Pak Risman. Oke Pak. Oke, Oh. Nah, sama Budi ini ya. Oh. udah. Kalau saya Pak. Bentar Pak, di mana sekarang koleksinya? Mau Pindah? membuktikan Oh masyarakat ke depan? Nanya dia. Saya nggak ngerti saya. Lo tadi katanya di depan jadinya dibuka. Oh iya, pelayanan kita. Oh. Pelayanan kita perpustakaan sementara di sana. Oh, jadi ini rekonstruksinya baru-baru saja. Setelah pertemuan kita itu ya langsung dibongkar. Oh kalau udah lama, hanya pelaksanaannya pas liburan. Pelaksanaannya kemarin ya kan? Oh, tuh bapaknya langsung pergi ya kan? Oh, pas liburan gitu Pak. Terus, Pak, Ya. coba tunjukkan sama kita ETD-nya katanya Kalau terbuka untuk sementara umum. nggak boleh. ETD pun nggak boleh? Nggak Oh boleh. diumumkan di TV. Nggak boleh. ETD-nya pun nggak boleh? Electronic thesis dalam bentuk komputer itu Kalau loh? ingin nanti coba nanti langsung ke apa? Humasnya aja Pak. Jadi biar nanti kita nggak salah. Bukan humas perpustakaan. Sudah diumumkan di televisi. Ya katanya di televisi dikatakan dapat dilihat Coba oleh kita publik. Langsung ke dekanat aja Pak. Oh, doi kan Ya. sudah kemarin kita tunggu hampir 2 jam juga nggak mau ketemu, Ya, Pak. Saya nggak tahu. Gitu. Oh, alah, ternyata pemirsa Apa yang dibilang di rumah apa yang ada di media sosial atau apa itu katanya Bang Effendi Ghazali ternyata bukan open Jadi, public ya. harus ke Itu humas. mungkin sindiran aja mungkin oleh Bang Effendi Ghazali. Oke, pemirsa, kita ayo ke UGM sama-sama. Lah ternyata kondisinya begini nih, perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya kan? Ya begini, udah dibongkar ya. Udah direnovasi. Oke lah kalau begitu kita berangkat ke fakultas lain aja ya. Ah iya. Fakultas apa namanya? Nah, ini sudah direnovasi katanya. Ya. Library. Perpustakaan. Ya. Bahkan dalam bentuk elektronik thesis and dissertation saja ETD juga kita nggak bisa akses ya. Jadi minta akses saja nggak boleh karena harus anggota. Ya.
Tapi ya sama aja dengan hasil yang pernah saya lihat, electronic thesis and dissertation, yaitu tidak ada lembar pengesahan penguji. Jadi ya sama saja, ketertutupan UGM inilah yang menambah kecurigaan publik ya. Oke, lanjut kita ke perpustakaan fakultas lain aja lah. Ini perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Kalau kita ke fakultas ilmu sosial ternyata masih ada musik-musik di sana. Kurang nyaman ya. Kurang nyaman juga untuk pemirsa, ya kan? Oke, kita tanya aja ya langsung ya. Buka itu. Ini buka. Ya. Aplikasi di sini. Permisi Bu, saya alumni UGM. Di sini ada nggak koleksi skripsi atau tesis tahun 85-an, 80-an? Kemungkinan masih ini tergantung judulnya terlebih dahulu. Nggak usah, jurusan apapun, fakultas apapun, yang penting tahun 80-an sama awal 90-an ada? Ini kan masih istirahat di bagian ETD. Oh, ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Ya, Terus yang nggak, yang analog ada nggak? analog itu sekarang sistemnya bukan analog, jadi kami di scan. Oh, jadi ETD, kakak. Oh, jadi sudah digitalisasi? Iya. Nggak ada satupun yang skripsi yang fisik gitu, fisiknya? Kemungkinan masih ada. Kemungkinan masih ada. Di mana Mbak kita bisa akses? Untuk saya Untuk koleksi skripsi dan apanya di mana? Di lantai berapa? lebih dahulu ke petugas yang masih Oh, iya, iya. biasanya ada di fakultas masing-masing juga. Tadi ada wisuda, acara wisuda, jadi agak mengganggu. Siapa tahu ditempatkan di sini juga. Karena waktu kami lulus itu kan semua dibagi kan, jurusan, fakultas, dan universitas. Skripsi-skripsi itu kan kalau nggak salah kami mengumpulkan 5 itu. Ya, Sampai ke perpustakaan wilayah Jogja juga dikasih. tahun 80-an, 90-an ya. Ya. Kemungkinan pasti masih ada. Ditunggu aja Mbak, Pak petugasnya. Ya. Petugasnya Ya pemirsa, ini kemungkinan masih ada koleksinya karena memang pada saat kami lulus ya tahun 98 saya lulus juga banyak kali sutradara mau santai aja kok. Aduh. Ya, karena pada saat mahasiswa UGM lulus ya tahun 90-an saya yakin tahun-tahun sebelum maupun sesudahnya itu diwajibkan untuk memberikan 5 eksemplar ya skripsi. Yang pertama ke perpustakaan jurusan, yang kedua perpustakaan fakultas, yang ketiga perpustakaan universitas, yang keempat perpustakaan wilayah, dan yang kelima apa kemana gitu loh ya. Jadi ada 5 yang kami kumpulkan, yang keenam untuk koleksi pribadi. Kita tunggu aja, katanya ada, masih ada ya. Ini lihat ini, keringat saya kan. Oke. yang diaktifkan. Yang fisiknya bukan yang Ada pertanyaan dari netizen? Kalau biasa asli ya pasti harus terbuka, kata Sujono. Iya dong, harus terbuka. Tadi kita ke Fakultas Kehutanan ternyata sudah sedang direnov. Katanya Bang Effendi Ghazali, ayo pemirsa kita lomba-lomba ke ini. Di mana? Kita cek ternyata sedang direnovasi. Itu kan semua ditutup dengan perpus fakultas Visipol. Di mana? Visipol. Heeh. Abang katanya difotoin. Difotoin oleh? Pegawai. Oh, ya nggak apa-apa lah, orang kita datang baik-baik bukan untuk mencuri kok. Iya, wajahnya Ya kan, yang penting kan kita kan bukan untuk mencuri gitu loh.
kita kan izin. Apalagi saya juga alumni loh, pegang kartu agama. Kata si cucu jualai jasmi terlalu. Kalian jangan ngejek, ini tiap hari di laundry nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini Ya, pokoknya agak lain. ya kalau agak lain cuekin aja lah. Ini untuk kebutuhan riset, penelitian. Bukan ETD, Mbak. Yang fisik sih bagian Bagian ETD ya. Oh, sampai jam 1. Ini jam berapa sih? Udah jam 1 kan? belum. Jam 1 kurang berapa? Jam 1 kurang seperempat. Oh, masih jam 1 kurang seperempat ya. Oh, jadi sampai jam 1, Mbak? Istirahat ya? Oh, iya deh. Apa? Kita tunggu di dalam. Kita tunggu, kami tunggu di luar. Itu koleksinya di lantai berapa sih, Mbak? Kemungkinan ada di lantai. Saya kurang tahu. Lombanya petugas ini loh. Bentar. Soalnya kan nggak cuma skripsi 80-an sampai 90-an. Oh, sampai 2000-an Karena ya. itu didigitasi dan kemungkinan ada di digitasi itu belum ada yang dimusnahkan dan lain-lain. Oh, setelah didigitalisasi bisa jadi dimusnahkan ya? Oh, karena ya. Jadi nunggu petugasnya dulu. Karena Oh. udah kebanyakan udah didigitasi soalnya. Iya, jadi kebanyakan saudara sudah didigitalisasi, kata mbaknya petugas. Kemungkinan juga sudah dihanguskan gitu loh, ya. Semuanya pasti Enggak semuanya, tetapi ada kemungkinan masih ada ya, Mbak. Masih ada yang tersisa, yang belum di. Mungkin semua, mungkin sebagian dihanguskan. Katanya Bang Effendi Ghazali mau ke sini tanggal 24 mau membuktikan. Bang Effendi Ghazali berarti besok dong. Iya. Tadi saya lihat sedang direnovasi. Mudah-mudahan Bang Effendi Ghazali nonton. Jadi nanti nggak kecelik ke Fakultas Kehutanan UGM sedang ada direnovasi. Jangan udah beli tiket. Udah beli tiket ya nggak apa-apa lah. Nanti kita jalan-jalan ke Ketoyan. Nanti saya ajak ke Ketoyan Bang Effendi Ghazali. Gile kata Tanjung. Karya ilmiah asli kok dimusnahkan. Iya, padahal itu karya analog kan yang original ya. Kalau Artinya. di Jepang kan, Bang? Oh enggak, bahkan apa pintu geser itu set gitu robot lah kan itu geser-geser gitu tetap dipelihara karena itu kan bukti eksistensi seseorang pernah belajar di sini. Kalau udah dalam bentuk digital kan gampang dihapus, gampang diapa-apain ya kan, namanya aja versi digital. Ya, tapi kan kalau versi analog itu kan bahwa di situ adalah kertas yang memang dipersiapkan oleh mahasiswa yang bersangkutan yang pernah menempuh studi di sini, itu kan apa ya, menurut saya ya menghargai orang yang pernah kuliah di sini. Saya orang komputer, saya orang digital, tapi digital itu janganlah kita kultuskan sebagai sebuah proses baku yang seolah-olah versi analog itu tidak penting gitu. Saya orang komputer, tapi saya masih menghargai yang namanya bukti-bukti akademik seseorang yang analog, terutama skripsi, karena skripsi adalah perjuangan terakhir dari seorang mahasiswa sehingga bisa dikatakan memenuhi proses akademik atau menyelesaikan proses akademik di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi oleh karena itu ya sebaiknya masih ada lah, dan saya tidak setuju sih kalau satu pun dimusnahkan dengan alasan keterbatasan ruangan gitu. Tinggal dibangun aja gedung perpustakaan arsip yang besar, dan disitulah semua hasil-hasil karya akademik dari semua sivitas akademika yang telah menyelesaikan proses akademiknya di UGM. Itu bagian dari sejarah juga sih menurut saya. Jadi untuk menteri sekarang ya, menteri Saintek dan Saintek pendidikan tinggi dan Saintek, ya hargailah pemikiran atau hasil pemikiran dari anak-anak bangsa ya,
jadikan apa namanya itu produk-produk akademik, skripsi, tesis dan disertasi dari anak-anak bangsa, ya bangun aja perpustakaan besar-besaran. Untuk apa tempat gedung kawin itu besar-besaran, ya, apalagi apa namanya untuk auditorium besar-besaran, ternyata seringkali dipakai hanya untuk gedung manten, ya kan, persewaan untuk perkawinan aja gitu loh, lebih sering dipakai. Karena kalau cuma acara-acara di UGM kan apa sih, acara paling wisuda sekali 3 bulan, tapi kan lebih sering dipakai untuk penyewaan gedung perkawinan. Kenapa enggak ya apa wisuda biasa aja per fakultas atau per jurusan tanpa perlu bersama-sama, tetapi gedung perpustakaan yang pertama yang paling diprioritaskan, yang besar-besaran gitu loh. Ada yang bilang nih bang, komentar nih dari di Surabaya sekarang katanya ijazah udah digital, jadi udah bisa ngeprint sendiri. Ya kalau itu kan tentang unique identifier-nya aja, ya kan, gitu, sama seperti sertifikat digital. Tetapi kan yang namanya skripsi, terutama skripsi lama itu loh, ya, meskipun sudah lama atau bahkan apa namanya orang yang pernah belajar di sini juga sudah almarhum, ya sudah tua, tetapi kan kita harus hargai bahwa itulah produk ilmiah yang dia apa namanya sumbangkan selama dia bersekolah di UGM, ya. Saya sangat tidak setuju kalau itu dimusnahkan, ya, dengan alasan digitalisasi atau mereduksi ruangan gitu, ya. Ya. Jadi baru saya kalau untuk yang di perpustakaan fisiknya belum bisa diakses. Tidak ada yang dimusnahkan, tapi yang di perpustakaan pusat belum bisa diakses fisiknya, adanya ETD. Tapi kalau misalkan mau akses fisiknya, skripsi yang tahun yang Bapak sebutkan, bisa ke fakultas, nanti dianggarkan di fakultas. Di fakultas nggak ada Mbak, tadi Fakultas Kehutanan UGM sudah berkali-kali saya pergi ke sana, tidak pernah ada akses dikasih gitu loh. Kan ini kan perpustakaan pusat, setiap wisudawan dulu diwajibkan menyerahkan 1 kopi ke sini, 1 skripsi. Ya kalau bisa nggak usah ada kamera pun nggak apa-apa. Jadi saya yang melihat langsung, mengakses, melihat gitu. Yang kalau memang ada yang skripsi 1980-an, ya kan nggak usah pakai live begini atau video juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kan sudah jam 1 nih. Saya ngomong-ngomong tadi. Belum ya? 12.52, 8 menit lagi saudara, kita tunggu ya. Oh part time mbaknya, oh iya sama, saya non time. Ya pemirsa, kita tunggu 8 menit lagi, petugasnya akan masuk kembali dan kita akan akses apa namanya skripsi tahun 80-an, 90-an, semoga belum semuanya dimusnahkan karena digitalisasi. Kalaupun tidak boleh pakai video, ya saya lihat aja sendiri. Kalau bisa saya foto kan gitu kan. Karena memang ya itu, ya setiap mahasiswa itu diwajibkan kok memberikan 1 eksemplar untuk perpustakaan UGM saat itu. Dan saat ini juga saya kira ya. Nggak tahu kalau saat ini apakah versi digitalnya aja yang diberikan, saya nggak tahu. 8 menit lagi kita tunggu petugasnya ya. Ini mewah kali ya Mbak ya, berapa lantai nih Mbak? 1, 2, 3, 4, 5 lantai ya. Jadi sangat mewah saudara, perpustakaan UGM. Kalau yang di sana perpustakaan apa Mbak? Ada lagi yang pusat sana? Sana perpustakaan lagi ada besar yang baru dibangun? Ini dipindah. Oh. Udah dipindah ya? Iya yang. Ya, itu dulu gelanggang mahasiswa. Oh, gelanggang mahasiswa. Hitam. Oh, mbaknya alumni UGM juga? Saya masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa UGM. Pantasan baik ya, karena masih mahasiswa. belum berpolitik dan berpihak kepentingan. Masih netral, iya. Enggak, nanti kalau sudah resmi nanti bisa jadi ada kepentingan. Tapi semoga baik-baik. Oh, masih mahasiswa. Mahasiswa fakultas? Saya fakultas budaya. Ilmu budaya. Oh ya. Iya, sastra Indonesia. Dulu itu kan fakultas sastra. Iya. Sekarang Mbaknya jurusan sastra. Ya, bahasa dan sastra Indonesia.
sastra Indonesia. Pantesan bahasa Indonesianya apa ya? Grammatically correct. Secara struktur. Andainya pejabat kita itu bahasa Indonesianya bisa dicontoh ya, bukan we walk the talk, not only talk the talk. Begitu saudara. Berapa menit lagi? 6 katanya. 6 menit lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau memang nggak ada ya nanti besok kita, karena hari ini hari wisuda saudara, jadi kita tidak bisa meributin fakultas lain ya. Kita akan periksa besok fakultas yang tua-tua, Fisipol, Hukum dan Ekonomi, besok saja itu. Atau ntar lagi setelah acara wisuda selesai, bisa jadi ya. Ada yang memuji kaosnya bang, kaosnya keren, berani jujur. Berani jujur, mau nggak kalian? Nah, pesan ke apa nih? Forum Tanah Air ya, Forum Tanah Air. Saya pakai ini ya untuk menghargai memberikan saya kemarin ya. Oke pemirsa. Oh part time di sini Mbak. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa di ini ya, dibekali tanggung jawab dan pekerjaan ya, enak juga sekarang di UGM. Jadi mahasiswa Mbak ini yang sekarang petugas ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, takutnya viral. Apa? Ada yang naksir. Ya kalian datanglah ke perpustakaan UGM. Kita bukan mak comblang nih sekarang di sini ya. Misi kita hanya untuk misi untuk tujuan peradaban. Ada yang nanya lagi, tapi nggak saya sorot. Oh enggak kok ya. Atau mbaknya mau disorot? Oh, mbak. Malu mbak. Malu ya. Mbaknya malu. Kalau kalian mau kenalan ya datang dong ya. Bang Rismon bukan mak comblang di sini. Untuk meningkatkan literasi. Untuk meningkatkan literasi ini harus ramai ini perpustakaan ini ya kan. Biasanya kalau bawa HP boleh kan Pak di sini ke perpustakaan? HP-nya nggak disita? Oh enggak ya. Nanti kayak ke ruang penyidik dong disita. Jadi boleh bawa HP saudara perpustakaan ini. Tenang, aman ya. Bisa bawa laptop, bisa bawa HP, tapi ya harusnya pakai sepatu ya. Pakai sendal boleh sini Mbak? Nggak boleh ya, harus rapi ya. Harus rapi syaratnya ya. Jadi jangan pakai sendal aja, pakai celana pendek nggak boleh di sini. Harus rapi, harus sopan, ya kan. Pertanyaan pemirsa apa lagi nih? Oh kira-kira kalau mau jadi sini harus bayar atau gimana Mbak? Prosedurnya? Oh, kalau umum alumni harus pakai surat. Gitu pemirsa. Itu kalau ala meminjam ya. Untuk mengunjungi ruangan. Oh, mengunjungi ruangan pun harus pakai surat. Iya, ada ruangan tertentu yang memang aksesnya. Oh, kalau wartawan boleh nggak Mbak? Itu nanti izinnya ke humasnya. Oh, ke humas dulu kalau wartawan ya. Saya soalnya sudah berprofesi wartawan juga ini, semua saya geluti pokoknya. Ya kan, netizen termul pasti panas tuh. Termul. Member aja, bisa member ya? Termul hus jangan nonton ini. Pakai kartu sakti bisa. Oh bisa member. Dulu pemirsa ya, kalau lulus UGM itu kartu tanda mahasiswanya langsung digunting di depan kita. Di situ sedihnya saudara ya. Begitu kita lulus mau wisuda diserahkan kartu mahasiswanya, apa sih KTM ya, kartu tanda mahasiswa kalau kami dulu, dan itu petugasnya menggunting depan kita. Di situ kita merasa waduh jadi pengangguran nih gitu. Ya, ada yang bertanya ini perpustakaan pusat ya? Iya Mbak, ini perpustakaan pusat. Nggak ada lagi perpustakaan UGM. Oh. Perpustakaan dan arsip UGM. Perpustakaan lain Ada di fakultas masing-masing. fakultas masing-masing. Dulu kan di geografi sana ya, di MIPA. Mbaknya belum lahir mungkin ya. Belum lahir ya, belum paham. Dulu di dekat MIPA sana, dekat Mirota kampus ya. Dulu di situ kita perpustakaan UGM. Ini baru ini. Ya. Kalau Mbak petugasnya ya belum lahir ya kan. Saya lulus saja mungkin belum lahir.
Saya lulus tahun 98, berarti sudah 27 tahun. Ya kan? 27 tahun. Nah, mbaknya ini belum lahir. Pada saat saya lulus itu belum lahir. Ya kan, Mbak? 98 belum lahir kan ya? Nah, Jangan orang tuanya belum ketemu, jangan-jangan orang tuanya masih belum pacaran malah. belum kenalan. Oke, pemirsa, kita tunggu 1 menit lagi kata. 1 menit lagi. Oke. Oke. Hah? Mana jual kopi? Ini pakai uang digital ya, Mbak? Iya. Oh, nggak bisa pakai cash ya? Pakai GoPay? Iya, kayak gitu. Oh, pakai kris ya. Berapa harganya, Mbak? Ada yang 11.000, ada yang 15.000 tergantung shotnya. Oh, yang ice ada juga ya? Nggak ada yang mana. Oh, yang hot aja. Oh ya, makasih Mbak. Ada jual kopi? Ada jual kopi pakai kris, tapi nggak ada yang dingin. Oh, panas. Yang panas semua. Saya pesankan dulu. Oh, handphone Cucian lagi. tuh, Pak. Ada. Cucian ada tuh, handphonenya tuh. Lu bisa aja yang ngelihat ada jualan kopi. Di mana ini transaksinya? Pilih lah. Ini nih. QR Oh, code. ini dulu nih. Ini. Nah, ini pilihan kopinya. Nggak ada yang panas ya? Ini panas semua, Pak. Nggak ada yang dingin ya? Udah gue. Cafe latte, Oh, sugar level. sugar level. Udah. Start. Wis. 10.900, lumayan ya, murah meriah ya. Gelasnya keluar sendiri kali ya. Gelasnya keluar sendiri nggak? Kita yang naruh kayaknya. Tuh, ada Bang. Oh, ada ya. Oh. Ini tangguh. And processing your Ada jualan kopi pakai KRIS. Aduh, susah banget. Kris dah, gitu aja ya. Harganya kopi latte 10.900, murah ya kan. Sini jadi kalau mahasiswa mau belajar ngopi-ngopi bisa di sini, kopi latte dan segala macam. Harganya murah, 10.900 rupiah. Itu tuh, wah, hampir penuh tuh. Baru kita, yang di Jepang sih udah lama kayak gini ya. Kita dulu ada ice. Oke, kita ambil. Oke, ini. Oke, bro. itu apa? Lagi. Ini coffee latte, Boleh. kopi mocha. Kopi latte. Ibu apa? Mocha. Mocha. Dulu di situ aja. Situ deh. Situ. Mulainya kemana, Bu? Kita lihat kita dulu. Ya. Kita letak di situ nggak pindah pulang. Pemirsa. Oke, pemirsa. Ini nggak ada mejanya. Aduh. Oke, mana punyanya Ian? Sini dia sendiri sana. Oke. Belum ada petugasnya. Kita nanti tunggu masih ya, saudara. Oke, sudah pesan kopinya? Lagi. Sambil tunggu petugasnya nih. Ya. Ya, kita ingatkan saudara, ternyata tadi tidak benar katanya open public ya. Open public skripsi Joko Widodo itu nggak benar ya. Ternyata perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM malah direnovasi. Ya, dibongkar besar-besaran. Jadi kita tidak ada akses. Nah, sekarang kita akses perpustakaan pusat ini sekarang. Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada. Kalau bicara arsip berarti yang tua-tua juga kemungkinan di ini ya, ada dong harusnya, karena kita bicara arsip. Kalau berbicara arsip tapi cuma digitalisasi ya untuk apa ya? Kita tunggu deh. Sudah jam 1. 13.04.
Wah, dia 13.04 ini. Eh. Oke, ada komentar? Sini coba aku aja ngeliat itu komentar tuh. Bang, Jokowi lagi ke Mapolresta Solo bawa ijazah asli katanya, susulin ke sana bang. Wah, udah telat dong. Ya, semoga ditunjukkan kepada wartawan, jangan cuma mengaku saja sudah membawa ijazah asli, tapi katanya cuma beraninya menunjukkan kepada entah siapa ya, yang ya nggak pernah terbuka, padahal ijazah tersebut sudah dipakai untuk pencapresan, pencagupan dan pencawakotan ya, walkotan. Habis renovasi terus kebakaran dah, nggak tahu ya, kita hanya mengikuti pemberitaan dan perkataan netizen. Kemarin bang katanya sudah open public, itu ternyata direnovasi ya, nggak ada. Mangan jolai, sudah makan tadi, le, baru makan tadi, sebelum ke sini makan dulu yang kenyang ya, rendang satu sama ikan gembung bakar satu di rumah makan Padang tadi, jadi kenyang saya. Kalau ada Bang Rismon langsung minta tunjukkan bang gitu, bagaimana reaksinya. Iya, harusnya tadi ke ini ya, ke Solo kita, tetapi saya tidurnya tadi lama kali ya, nyenyak kali saya tidur sampai jam 9:30 tadi saya baru bangun tidur. Jadi ini karena capek kemarin melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu di Polda Daerah Istimewa Jakarta ya, Istimewa Yogyakarta, dan akhirnya lama sekali menunggunya ya, petugasnya mengetik itu, saya tunggu lama ya, akhirnya sampai hampir jam 6 sore itu saat itu ya. Jadi capek menunggu ya. Semoga Polda DIY melaksanakan tugasnya untuk rakyat ya. Jadi kalau untuk rakyat berarti equality before the law ya, prinsip persamaan di depan hukum ya. Jangan cuma laporannya Joko Widodo saja yang ditindaklanjuti secara cepat ya, itu menunjukkan penegakan hukum kita ya abal-abal berarti ya, hanya penegakan hukum berdasarkan relasi kekuasaan saja. Bang, Ica 01 bang, bisa jadi mbaknya di calling Bu Rektor jangan duduk di situ lagi supaya Bang Rismon nggak bisa lihat dokumen yang diinginkan. Bisa jadi ya kan, jangan-jangan Rektor Ova Emilia adalah subscriber di Langka Update dan Baliga Academy ya, untuk melihat pergerakan kita. Saklik takkan dikerjakan Polda DI itu le, semua aparat Antek Mulyono ya, bisa jadi ya. Kita hanya ingin membuktikan apakah ada penegakan hukum di rezim Prabowo ini bisa lebih baik daripada rezim Joko Widodo ya kan. Rakyat akan menilai. Alfarizi Ganteng, ngopi ngobrol Pinocchio, ijazahnya palsu. Mantap ya. Raja Batak, di dia Rektor Mile, tak naik dia, nggak mau perasa. Kalau berani memastikan ijazah Jokowi itu asli, ya hadapilah semua, ya kan. Jangan cuma berhadapan bertemu dengan polisi saja beraninya, berarti ada ini dong, ya ada sesuatu. Kalau beraninya cuma sama polisi aja, ya rakyat loh yang lebih penting, bukan polisi. Reputasi UGM hancur karena ijazah palsu Jokowi ya. Kalau nggak palsu harusnya berani ya, jangan cuma apa tadi ke Mapolresta Solo kok nggak ada yang ditunjukkan ke wartawan, mengaku aja itu sudah dibawa ijazah aslinya ya, dipakai lo ijazah itu untuk presiden 2 periode lo, 2 kali lo pencapresan lo ya.
17 tahun. Belum tentu dia kalau mengaku tidak lulusan UGM belum tentu menang itu tahun 2014. Ya kan? Berarti kan ijazah itu dipakai untuk mendapatkan jabatan presiden. Bahkan sejak wali kota 2005 sampai 2010. 2010 hingga 2012, 7 tahun di Solo. Nah, ini kita sudah live 56 menit ini ya. Kok belum ada hasil hari ini ya? Belum ada hasil di petugasnya juga belum ada ini. Bang, Nggak ada atau nggak mau ya kan? ada yang bertanya, Bang, Pronojiwo itu ada nggak, Bang, skripsinya? Pronojiwo ya saya nggak tahu juga, nggak peduli juga sih karena Pronojiwo kan bukan presiden kita. Yang kan untuk pembanding. Iya pembanding. Cuma target utama kita kan skripsi Joko Widodo dulu kan. Ya, dan skripsi 1985-an sampai awal 90-an pun nggak ada, bro. Ya, guys. Ya. Jadi fokus kita bukan skripsi atau ijazah Pronojiwo dan lainnya ya. Mereka kan nobody, sama seperti saya nobody. Ngapain kita urusin? Ya, Joko Widodo lah yang kita urusin karena ijazah tersebut dipakai untuk calon presiden, calon gubernur, ya, calon wali kota. Wali kota 2 kali, gubernur sekali. Yang apa namanya? Yang kita temui fakta bahwa pada saat dia mencalonkan diri sebagai wali kota 2005 ternyata ijazah fotokopi legalisir itu tidak diverifikasi oleh UGM, padahal argumentasi itu ya sudah diverifikasi lewat di KPUD Solo bla bla bla. Ternyata argumentasi bohong ya. Jadi makanya argumentasi itu setelah kita temui fakta dan berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo Pak Justinus Arya bahwa tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dan KPUD Solo yang langsung diketok secara internal oleh KPUD Solo ya. Dalam sidang plenonya ya langsung aja yang ijazah fotokopi itu dinyatakan sah ya. Jadi bohong ya, makanya argumentasi para termul maupun pengacara Jokowi tidak lagi menggunakan argumentasi itu. Terutama Sylvester dan siapa itu si Jembul tuh. Ya, si rambut jembul itu nggak berani lagi mengatakan itu kan sudah diverifikasi sejak Jokowi menjadi calon wali kota Solo. Nol ya. Kenapa? Karena mereka hanya bernarasi sementara kita mencari fakta di lapangan. Itulah enaknya mencari kebenaran tentang Joko Widodo ini ya. Jadi jangan digeser-geser, Joko Widodo urus saja yang lain. Loh, Joko Widodo ngapain? Selain Joko Widodo kita urusin. Mereka bukan presiden kita kok. Ya, bahkan Bobi Nasution pun nggak perlu kita urusi karena masih cuma tingkat gubernur. Ya, capek. Apa sama Kaul Effendi Ghazali kemarin sarkas doang, Bang. Apa? Kasih salam dulu itu di video ini belakang. Siapa? Itu abang di video ini belakang. Oh iya, di videoin. Ya jadi kayaknya Bang Effendi Ghazali itu kayaknya sarkastik aja gitu loh. Ternyata saya nggak paham, bener nggak sih ya Bang Effendi Ghazali ini mengatakan itu? Ternyata cuma sarkas aja ya. Mari kita ke UGM, terbuka katanya sudah di ini. Ternyata itu cuma sarkastik, bahasa sarkastik aja ya. Nyindir. Tapi bagus juga mungkin. Ternyata nggak ada apa-apa, ternyata malah dirombak ya. Di lab kita awal tadi kan kalian lihat sedang direnovasi total tuh. Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Enak kopinya ya. Jadi pemirsa kalian kalau ke perpustakaan pusat ini, perpustakaan dan arsip UGM ini ternyata ada kopi kopi mesin maker ya. Kopi makernya bukan gratis, 10.900 untuk cafe latte tadi, tapi hanya hot, tidak ada yang ice-nya. Enak kok. Dan enak, saudara-saudara ya. Terus bagaimana ini? Mana petugasnya nih? Coba kita tanyakan lagi. Saya pergi ke sana ya, tugasnya. Kalian arahkan aja ke sini. Apa di UII juga kali Pak? Di UII nanti kita datangi kalau ada waktu ya. Permisi Pak, petugas yang katanya mbaknya tadi yang bisa mengantarkan kami melihat koleksi tahun skripsi 985-an. Oh ya, oh ya. Ya, belum
Ada petugasnya ya? Belum ya. Padahal kalau benar Joko Widodo itu memang benar lulusan UGM ya, justru harusnya skripsinya itu malah dibangga-banggakan, diprasastikan, ijazahnya juga dan lainnya. Tetapi semua ya kita dapati ya UGM seperti ini ya, sama seperti kantor desa Ketoyan kemarin. Kepala dusun 1 kita lari, kita tanyai lari, kepala dusun 2 datang pada saat absen. Kan absen artinya duit ya kan, uang lauk pauk ya kan. Iya makanya kan maksudnya begini loh, kan harusnya ada kebanggaan. Kalau yang pernah kuliah di UGM ya harus jadi kebanggaan lah, karena cuma 1 alumni UGM yang jadi presiden seharusnya. Sama seperti di desa Ketoyan kemarin, ya kan? Ya kita wawancari pada saat mau sidik jari tuh apanya ngabsen gitu kan, kepala dusun 1 dan 2 itu kita tanyai malah lari, nggak mau gitu. Ya kan harusnya kan dia mendengar, oh iya Pak, Joko Widodo itu setahu saya di dusun ini, kalau nggak salah di rumahnya Pak ini. Malah, oh kami tidak mau Pak terlibat, kami takut menjawabnya. Walah, malah begini Pak, itu kan di rumahnya si ini, itu bukan di dusun saya Pak. Kalau nggak salah itu di dusun 3, kemarin kan ada 4 ya, 4 atau 5 dusun itu di kecamatan di desa Ketoyan tuh, kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 2 yang absen, dua-duanya lari gitu. Bingung saya. Ini cukup menjawab pertanyaan. Kalau nggak tahu ya. Harusnya gini ya bilangnya. Oh enggak Pak, itu di dusun 3 Pak, di dusun 4 Pak. Saya pernah mendengarkan kesaksian orangnya begini gitu. Kami bangga bahwa orang mahasiswa yang pernah KKN di sini itu menjadi presiden Republik Indonesia. Gitu kayak aduh parah. Bilang renovasi tapi nggak kebetulan kali ya renovasi total. Jadi kalau Bang Effendi Ghazali besok sama Dr. Tifa jadi ke Jogja dan ke perpustakaan itu kecelik juga dong. Waduh, dirombak dong. Nggak ada apa-apa di dalamnya lagi, tinggal lemari-lemari, rangka-rangka lemari yang berserakan ya karena sedang renovasi. Pemirsa, sambil menunggu ya, minum kopi dulu ya. Minum kopi nih. Kata petugasnya tadi. Apa? Kata petugasnya tunggu dulu katanya. Kan 13.17 nih. Iya, atau kita langsung aja ya ke atas ya. Kita lihat-lihat aja. Nggak boleh dia. Lihat tangga. Nanti kalau masuk. Iya, nggak boleh di videonya. Enggak, di sana. Boleh lah, orang pakai HP kok. Bawa HP kan berarti bisa videoin. Harus pakai kartu akses, nggak bisa masuk. Oh iya? Iya. Oh. Udah pernah ke situ, nggak bisa. Jadi harus ini ada kartu. Kelengkapan. Tapi naik lift bisa, harus pakai akses. Kalau pindah ke UII nanti di utara itu. Tapi kita ke kalau sudah selesai acara wisudaan itu, musik-musik itu kan paling sebentar lagi selesai. Itu kita bisa ke Visipol dan ke Fakultas Hukum ya. Mereka lebih terbuka. Katanya STNK pamer. Bagaimana kabar saudara di Mapolresta Solo? Katanya Joko Widodo diperiksa di sana. Dibawa nggak ijazahnya? Sampai kiamat itu ijazah nggak bakal itu ditunjukkan. Ya, ijazah yang dipakai mulai dari sebagai calon wali kota 2005, calon gubernur 2012, calon presiden 2014, 2019 itu nggak pernah ditunjukkan. Padahal rakyat sudah memilihnya dan pengacaranya itu selalu saja mencari pembenaran. Ya, kalau benar asli harusnya kan mereka kliennya ya kan, menasehati kliennya, iyalah Pak, Bapak kan sudah pakai ijazah ini untuk calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, ya rakyat berhak tahu lah Pak. People have rights to know gitu loh. Kecuali ijazah Bapak ini nggak pernah dipakai apa-apa.
untuk mendapatkan ijazah publik gitu loh. Yang bilang perpustakaan UGM dibuka untuk umum itu orang Peradi katanya. Orang Peradi yang bilang, alah, pret ternyata. Ternyata semua kena Peradi. Ya, siapa lah orang percaya sama jembul kayak gitu. Sama aja kita percaya sama Sylvester yang lulusan Ruko University yang sudah ditutup dikti. Gak main-main ya, gara-gara skripsi bodoh gedung direngok. Nggak main-main, saudara. Ini kata adik ini. Dibeliin Ijil Tahir burger 14.900. Apa itu? Stiker kali ya, stiker apa ya? Super thanks. Super thanks untuk beli kopi. Oh iya. 14.900. Oke, itu sudah kosong itu. Ya. Kita tanya aja. Saya taruh di sini di bawah karena nanti tumpah ya kan. Permisi Mbak. Sudah ada nggak petugasnya yang mengantarkan? Ya. Gimana Pak? Ini Pak, saya kan alumni UGM Fakultas Teknik. Bisa nggak saya lihat koleksi skripsi, tesis, atau disertasi yang tahun 85-an ke atas? 85, kalau itu di ruang ETD Pak. Enggak. Kami maunya versi analog Pak, versi originalnya, bukan versi digitalnya. Saya kira masih ada. Sudah di digital semua. Semua sudah didigitalkan. Masa sih Pak? Kan namanya gedung arsip pasti adalah disisakan sebagai sejumlah sampel, tidak didigitalisasi. Kalau arsip kan berarti memelihara lah sejumlah sampel yang mewakili produk akademik tahun 19 begituan gitu. Masa kalau semua didigitalisasi berarti dimusnahkan dong semua. Kalau nggak salah di ETD, namanya ETD itu udah digital semua ya, seperti perpus. Oh, kalau yang ada di sini koleksinya di mana Pak gedungnya Pak? Koleksi skripsi lantai 2. Bisa kami tengok ke sana? Kita buatin surat izin masuk. Iya Pak. Sendiri Bapak? Iya, bertiga. Saya dan istri itu alumni UGM juga. Tapi nanti ada liputan gitu. Iya. Ada live. Iya. Itu justru mempromosikan Pak, mempromosikan gedung perpustakaan UGM ini gratis saya promosikan supaya rame. Kalau maaf untuk live itu memang harus biasanya ya seharusnya pakai surat izin gitu loh. Katanya gini loh, surat izin dari jadi kalau live itu kalau live itu harus ada surat izin. Kalau kayak gitu saya tidak live aja, saya sendiri. Saya foto bisa kan? Saya bawa HP aja. Sama aja mana kan mahasiswa biasanya bawa HP juga Pak, biasa aja kan dia bisa moto video, iya bertiga. Tapi tidak live, cuma bawa HP aja dimatikan video, iya. Merekam tuh nggak bisa Pak. Bukan merekam, kamu bawa HP kan boleh kan? Kalau foto mungkin ya. Iya foto aja gitu. Tapi ada surat izin dari apa namanya? Mengambil itu nggak ada surat izin apa Pak? Saya berkunjung sebagai umum aja, sebagai alumni gitu Pak. Oke. Nanti biasanya kalau kita buat surat izin masuk gitu. Tapi kalau untuk live, maksudnya untuk media untuk direkam itu enggak? Oh, untuk media untuk direkam itu nggak boleh gitu, iya. Atau boleh tapi harus ada izinnya. Iya, sekalian aja kalau gitu izinnya dikasih Pak. Biar kita live kan. Minta aja di humas. Humas gitu. Oh enggak deh kalau kayak gitu, karena di humas kami udah dipersulit. Izin masuk saja saya, tidak perlu live atau video. Iya. Iya. Izin masuk aja. Iya Pak. Kartu alumni Ya, kartu alumninya sudah hilang Pak. Atau foto ijazahnya gitu. Foto ijazah? Waduh. Sebagai alumni. Kalau KTP aja bisa? Kalau tidak sebagai alumni, sebagai umum kan boleh juga kan? Ya udah kan KTP aja berarti. Pemirsa, saya tidak boleh masuk pakai live streaming, ya. Ya, saya tidak boleh masuk sebagai untuk live streaming, ya. Jadi saya masuk aja nanti saya bawa HP aja, ya. Nggak dibolehin masuk, padahal harusnya
media sangat penting ya untuk perpustakaan, untuk mengenalkan apa namanya literasi kepada anak-anak muda ya. Jadi katanya nggak boleh minta nomor apa aku KTP ku aja, karena kartu alumni sudah hilang. Kartu alumni. Bisa jadi saya apanya juga udah dihapus, ya kan, jejak saya. Iya, bisa jadi saking bencinya kan hapus saja jejak akademinya Rismon ini. Ribut kali dia. Aduh. Kok ribet sih masuk perpus ya? Memang ribet ya. Ya kita harus ikuti ya aturan yang ada. Oke, saya serahkan dulu. Punya buruh kali. Ini Pak. Ya. Silakan duduk. Ya Pak. Alumni fakultas apa? Fakultas Teknik, lulus tahun 98. Jurusan Teknik Elektro. Masa Bapak nggak tahu? Apa nggak ada database alumni Pak? Diketikkan namanya aja pasti sudah ada kan? Nggak ada database ya? Database alumni? Ada ya? Ada dong Pak, ya kan? Nggak tahu kalau data saya sudah dihapus ya nggak apa-apa. Si bulan. Kalau dulu waktu saya kuliah itu masuk perpustakaan tinggal daftar aja nama dan apa boleh ya. Boleh. Sekarang sudah beda ya Pak. Maksudnya? Maksudnya waktu saya kuliah dulu orang umum pun cuma ngisi daftar absen saja boleh masuk gitu loh. Yang Kalau dulu itu surat apa namanya KTP untuk data kita. oh, Berarti ini masuk bapaknya pakai umum ya? pakai umum aja. Alumni ya? Ya. Karena waktu saya kuliah dulu masuk perpustakaan hanya ngisi absen saja boleh siapapun tanpa pakai KTP. Ya kalau masa sekarang kan pakai untuk yang aktivitas akademika pakai apa barcode kan? Barcode ya. Di Oh gitu. checkpoint kan? Ya, permisa. Kalau gini Pak untuk S1 diploma ada cas 6.000, S2, S3 atau umum nanti cas 12.000 Pak. Untuk daftar. Untuk izin masuknya. Oh, untuk masuk bayar 12.000. Oh, iya. Oke. Kalau alumni free. Oh, kalau alumni free. Kalau saya tanya tadi untuk Ya, saya sudah alumni UGM 98, 27 tahun yang lalu sih, Pak. Jadi kartunya udah entah kemana. oh iya. Tetapi kan harusnya database-nya ada dong, harusnya. Ada nomor HP Pak? Nomor HP, Pak? Iya. Perlu, Pak ya? Iya, kita untuk data sini. Nomor HP. Iya. Saya tulis saja, Pak. Nanti saya ngomongkan dia apa. Siap. Bayar berapa Pak? 12.000. Bayar 12.000 untuk masuk, sekali masuk itu. Iya. Oh, kalau masuk berikutnya juga bayar lagi. Waduh. Makanya besok buka foto ijazahnya di bawah. Waduh. Oh, di foto aja bukan di bawah ijazah asli. Yang boleh masuk berapa Pak? Satu orang aja, saya aja sendiri, ya. Atau Ian mau masuk? Coba panggil Ian. Kalau nggak masuk 3 orang kita. Jadi pemirsa, biar kalian tahu bahwa kita kalau umum ya, saya pakai bukan alumni karena nggak bawa kartu kagama dan fotokopi ijazah. Kalau alumni gratis, tetapi kalau umum itu bayar 12.000 ya masuk ke perpustakaan UGM. Tapi kalau waktu zaman saya dulu umum juga gratis ya, tinggal ngabsen itu nggak pakai duit. Sekarang pakai duit ya Pak. Tidak aturan gitu. Uangnya untuk siapa sih itu Pak? Nggak tahu ya. Aduh, negara ini bah, masuk perpustakaan aja pakai duit. Ada yang bilang diam. Terserah lah. Ian, mau masuk nggak ikut? Boleh ya. Ini nanti daftar satu-satu deh. Pakai KTP. Oh gitu?
atau orang 12.000. Kiris bisa, Pak. Pakai kiris bisa? Oh, boleh. Ini kita tutup jam 16. Jam 4 sore. Ini kalau yang ETD. Kalau ke ruang lain, ruang belajar sampai jam 8. Koleksinya di ruang 2, di lantai 2 ya? Ini saya Pak, ETD tadi di lantai 2. Enggak, koleksi skripsinya. Iya, di lantai 2. KTP. Bukan yang analognya. Nggak ada. Lah. Sudah bentuk semua digital Nggak ada semua. fisik, Pak. Lo nggak ada fisik? Nggak ada di sini. Mungkin di fakultas mungkin ya fisik, ya nggak tahu saya. Kami ke sana nggak ada juga. Nggak ada. Jadi mau masuk atau enggak, Pak? Soft copy semua. Soft copy semua? Tapi kita bisa ngakses untuk umum? Ini Password? saya udah kasih surat izin masuk ke ruang ETD. Oh, Bisa ke sana. berarti pinjam password. Enggak, nanti udah bisa. Oh, udah boleh masuk. Oh, jadi nggak ada analognya lagi? Nggak ada. Ini cuma versi ETD? Digital? Nah, ya. Digital aja pun kita mengakses harus 12.000. Jadi versi digital gimana mau masuk? Jadi nggak ada. Enggak, yang bentuk hard copy udah. Jadi nggak usah masuk. Oh, iya. Udah gitu nggak boleh juga videoin, nggak boleh apa-apa, Kita berdua aja. nggak boleh video, live streaming nggak boleh. Ada surat izin dari Mas tadi, Pak. Oh, izin humas. Waduh, banyaknya syarat ya Tuhan, ampun deh UGM. Boleh lah. HP boleh, ETD kan mungkin layarnya bisa didokumentasikan. iya. Layar ETD-nya kan bisa kan di video kan? layarnya aja kan menampilkan data elektronik. Foto nggak apa-apa. Iya, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting Tapi yang lain bentuknya lah. bukan hard copy tapi soft copy. Iya. 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 Oke Pak, saya juga ikut masuk Pak. Oh iya. Ya ngapain lah kalau cuma ETD? Ya nggak usah. Nggak usah lah. Apa? Nggak bisa diraba. Nggak bisa dalam bentuk elektronik kok. Nggak jadi. Oh alah, saya kira ini. Uangnya nih. Hah? Ya? Nggak jadi. Iyalah, ya. Masuk nggak? Kalau cuma ETD, kita ke fakultas. Saya kira tadi saya tanya ada bentuk fisiknya. Nggak ada. Bener Pak. Sudah di-destroy semua. Iya, sudah semua. Sudah 3 tahunan belum kemarin. 21 2 Sudah di-destroy ya, saudara. Jadi, oh alah. ada di sini. Oke deh Pak. Di fakultas. Makasih ya. Kita mana? Susah ya. Jadi ya ginilah saudara ya. Katanya sudah di-destroy semua versi analognya. Nggak tahu alap-alapannya ya. Untuk apa gedung sebesar ini ternyata versinya versi digital. Duduk dulu santai. Gedung sebesar ini ternyata versi digital cuma ETD saudara. Aduh. Gedungnya 6 lantai tapi versinya versi digital. Kamu nggak? Kita mau di sini atau mau pindah tempat Bang? Mau kemana kita? Ke Visipol dulu sini. Kalau Visipol dan ekonomi. Masih di Visipol dan ekonomi. Nanti aku Sherlock. Ya. Beda. Siapa? Anak. Oh. Ya Allah, tolonglah muda, urusan Bang Usman mendapatkan dari dicari. Kata Za langit biru. Ya Allah, kasihlah cara mudah Bang Usman mencari data. Komentar. Karena semua sudah di ETD kan, mengakunya ya, ini pengakuan dari petugasnya. Ternyata saya kira saya bayar 12.000 tadi, saya kira ada koleksi yang belum di-destroy, skripsi-skripsi itu ternyata bayar 12.000 dan sudah saya batalkan ya. Ternyata versi ETD ya, versi Electronic Thesis and Dissertation ya. Ya untuk apa gedung semegah ini nggak ada koleksi originalitasnya ya. Koleksi yang original tapi cuma bentuk ETD elektronik. Padahal itu untuk Kenapa harus di-destroy kalau itu benar terjadi ya? padahal pengadilannya Indonesia ini kan masih manual. Terus nanti kalau bukti-bukti skripsinya ETD ya namanya aja versi digital ya gampang dimanipulasi. Harus di Manual kan? skala analog. Analog. Kata pengacaranya analog, tapi skripsi analognya sudah di entah kemana elektronik.
Aduh. Berita terakhir dari pemirsa gimana? Ditunjukkan Jokowi nggak ke wartawan tuh ijazah aslinya? Ada tadi yang komen. Ya, saya apa nih berani bertaruh ya. Sampai kiamat pun ijazah Jokowi itu nggak bakal itu. Ya, berani menunjukkan kepada publik. Beraninya kepada Parcok aja gitu loh. Ya, itu pun karena Kapolrinya masih dia yang mengangkat. Kalau Kapolrinya udah ganti, saya kira udah nggak berani juga dia. Ya, keterlaluan ya, ijazah yang dipakai untuk calon presiden 2 periode kok nggak berani menunjukkan kepada rakyat yang sudah memilihnya. Dalam quest tetap aja ETD-nya dilihat Bang Rusmon, karena kan hasil scan dari asli juga. Sudah saya pernah. Kalau ETD-nya Jokowi sudah pernah, sudah ada di video sebelumnya itu Jawa Hari sebelum apa itu, sudah ada itu ETD-nya. Putus dia. Punya siapa? Punya saya. Putus. Gua masih duduk di situ tuh. Udah nggak di situ. Masih duduk di situ. Sinyalnya putus. Saya off dulu kali ya yang tulisannya. Oh ya, off. Ya udah kita pemirsa nanti kita live lagi ketika kita ke perpustakaan Visipol atau ekonomi atau hukum, fakultas hukum, kita pilihlah salah satu ya. Baru nanti kita live lagi. Bye bye.